Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Decasi Susah. Kembali lagi ya Buat speaker. Oke, barusan kita dari rumah terus menuju ke tempat kita mau ngonten di daerah kawasan industri pesisir. Di belakang kita nih udah ada pabrik mie sedap. Sebuah pabrik ya. Bukan endorse ya. Ini tuh kawasan pabrik-pabrik gitu. Ada ya pabrik segala macam lah istilahnya ya. Semua ada. Semua ada di sini. Ini daerah Yokohama, guys. Oke guys, nih tema hari ini kita mau ngomongin yang lagi hangat di Indonesia. Mohon maaf ya. Kayaknya yang lagi di Jepang itu kita banyak yang dulu. Sedih. Oh, banyak yang sedih, Pak. Nah, sekarang kita mau ngomongin yang lagi hangat banget di Indonesia. Lagi bukan hangat ya, lagi menyala ini ya. Menyala bangku. Sumet dewe, Mas. Tentang apa? Tentang apa? Pelatih kebanggaan kita, Sintayong. Sintayong. Dilengsarkan. Dilengsarkan secara paksa. Oke. Mungkin gue mau nanya langsung aja ya. Karena kan ini kan beritanya Sintayong tiba-tiba dipecat dan mau digantikan sama pelatih baru. Dan pelatih barunya ini hari ini tadi malam ya. Tadi malam. Udah datang ke Indonesia. Nah, kira-kira mungkin dari fans MU sama fans Arsenal. Ini karena merahnya beda. Ini merah iblis. Merah Arsenal ini merah terang. Kalau ini tahu sendiri kan yang ini. Kalau ini beda nih. Oke, mungkin langsung ke sebelah kanan dulu. MU, menurut MU gimana? Menurut fans MU. Untuk saya sendiri, terima kasih untuk coach Sintayong selama ini udah. Enggak sama Morim dulu. Thank you selama ini udah kayak buat pondasi lah. Pondasi yang bagus buat timnas Indonesia, udah mengantarkannya sampai ke titik sejauh ini. Terus bisa ngedatengin pemain-pemain kayak kelas dunia keturunan lah ya. Bukan keturunan atau naturalisasi sih kan namanya. Oke, nanti gua kasih info lah. Info lebih lanjut ada di kolom komentar guys ya. Oh, jadi gimana pendapatnya tentang pemecatan STY? Ya kaget karena udah kayak udah mendarah daging sih STY di Indonesia itu. Ya udah kayak orang lokal ya. Iya, udah kayak orang lokal. Udah menyatu. Tapi tiba-tiba itu di tengah perjalanan diganti sama Patrick Spombom. Sebenarnya itu yang gantinya itu yang masalahnya ya. Iya, belum tahu sih rekam jejaknya. Misalkan ini Anda saja untuk penggemar MU, misalkan yang datang menggantikan STY itu Ten Hag, kira-kira gimana perasaannya? Kalau Ten Hag mah udah pasti botak. Masuk Piala Dunia enggak, masuk rumah sakit iya malah. Oh, jadi kalau diganti sama Ten Hag juga kurang setuju ya? Kurang setuju sih. Tapi kalau diganti sama Jurgen Klopp boleh. Oh, masih masuk, Pak. Masuk. Itu masih dipahami lah ya. Iya, dipahami. STY dipecat juga kalau digantikan sama Klopp itu oke lah gitu ya. Tapi kalau Patrick ini kan belum tahu kan rekam jejaknya kayak apa, belum tahu. Masih ragu gitu ya. Tapi ya semoga saja lah, kita doakan yang terbaik untuk pelatih baru timnas. Semoga bisa membawa dampak yang lebih positif. Amin. Tapi nggak ada bulan madu sih, kayak buat Patrick nggak ada bulan madu. Nggak ada bulan madu lah. Nggak ada yang leha-leha. Jadi harus harus masuk ke Piala Dunia. Orang kita juga nggak bulan madu kan? Iya, nggak bulan madu. Nggak ada bulan madu kayak STY dulu. Nah, sekarang barisan tuh dari fans MU seperti itu menerima maksudnya menerima dengan meskipun secara terpaksa ya, terpaksa. Kita doakan saja yang terbaik. Ya, doakan saja yang terbaik. Nah, sekarang dari fans Arsenal. Kira-kira gimana nih? Ini ponakannya barangkali ada perasaan yang kurang berkenan atau apa gitu. Untuk perasaannya sangat sedih banget, Pak. Sedih banget.
karena emang bener-bener apa ya, Indonesia bisa dikatakan seumur Jagung. seumur selama adanya Indonesia baru kali inilah Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia lah. Ya, kualifikasi ronde 3. Kan sangat disayangkan sekali pas kita lagi di apa ya, di fase-fase sangat ada kesempatannya buat masuk ke Piala Dunia, malah dilengsarkan kayak gitu loh. Soalnya dari dulu-dulu kan banyak mafia banget kan. Nah, kalau Sekarang pun masih banyak. iya sih. Nah, itu juga menurutku karena apa ya? Kemarin-kemarin itu mafia nggak kebagian, makanya ini STY ganggu banget, sikat aja lah kayak gitu menurut Bisa saya. bisa jadi. Nggak ada ordean lah. Iya. Nggak ada kerjaan. Oke, itu dari fans Arsenal katanya. Dari fans karena ada sesuatu indikasi adanya mafia di situ ya, atas keputusan itu. Nah, Dari Bapak Liverpool sendiri, gimana? Nah, kalau dari Liverpool beda. Bedanya gimana, Pak? Soalnya gini ya, ini kan gue nih fans Liverpool nih. Oh. Kalau kedinginan agak-agak ngomong tuh agak Iya. kurang lancar. Agak pengen ke Jepang-Jepangan gitu ya. Jadi gini, kan Liverpool ini selama dari musim 2016 sampai 2024 itu itu dipimpin atau dilatih sama Jurgen Klopp, pelatihnya itu. Nah, kita tuh udah cinta banget sama Jurgen Klopp. Wah, pokoknya nggak ada yang bisa nandingin, nggak ada yang bisa gantiin Jurgen Klopp. Pokoknya kalau bisa seumur hidup gitulah istilahnya. Tapi pas suatu hari dia bilang saya mengundurkan diri jadi dari kepelatihan Liverpool. Oh, itu benar-benar sedih banget. Cuma pas ada kabar rumor bahwa Yang ada ganti? penggantinya Arne Slot misalkan. Jadi Arne Slot. Nah, kita juga sama sekali nggak ada gambaran itu tentang Arne Slot itu seperti apa. Nah, dari situ fans Liverpool itu hampir sebagian yang agak-agak garis kerasnya itu meremehkan, mencaci maki, meneror segala macam. Seperti itu. Nah, pas sekarang udah musimnya bergulir, udah beberapa pertandingan Udah di peringkat berjalan. pertama. Itu beberapa kali memang kalah, cuma kebanyakan menangnya. Ternyata apa yang dibayangin, ketakutan yang dibayangin dari keburukan yang awal itu, dibayangkan. kalau Klopp meninggalkan kita tuh ternyata hilang gitu aja. Sampai sekarang tuh agak-agak gimana ya? Kadang sedikit ya di benak itu Klopp itu agak terlupakan gitu. Nah, Sama kayak yang nah sekarang mudah-mudahan dari pertama gua tuh kalau misalkan Towel di Indonesia nih ya, Towel dan kawan-kawan itu ngomong itu, jijiknya gimana gitu, marahnya gitu ya, istilahnya, ini orang Towel anjing gitu ya, anjing banget gitu ya, anjing banget gitu, karena apa? Kita ngedukung STY, kita belain STY, tapi setelah STY dipecat, diganti ini dengan pelatih yang belum kita tahu recording seperti apa, belum tahu rekam jejaknya belum tahu kan kita. Tapi gue tuh kayaknya karena gue tuh ngelihatnya bukan STY dan Patricknya itu ya, bukan dua orang itu. Gue ngelihatnya yang mecatnya, yang ngambil keputusannya itu Pak Erick Thohir ini. Karena gue mikir Pak Erick Thohir ini semenjak dia masuk ke PSSI, dia menjabat jadi ketua umum, itu pekerjaannya bagus banget. Iya sih, rekam jejaknya bagus. Segala sesuatu yang nggak kita bayangkan itu dikerjakan, dan memang akselerasinya itu bagus banget. Nah, karena dia yang ngambil keputusan, makanya gua ngerasa mungkin ini yang terbaik gitu. Tapi gua tuh nggak ini, pengetahuan gua tuh ke sana itu untuk kenapa sih nggak kayak mohon maaf ya, nggak kayak fans MU sama fans Arsenal. Gua nggak bisa apa ya, jelek lah ya jelek gitu. Soalnya pertama gua nggak tahu Patrick, tapi yang tahu cuma Pak Erick Thohir. Ya betul. Pengetahuan polanya juga mungkin Pak Erick Thohir lebih
jauh daripada gua gitu. Nah begitu, jadi kayaknya ada hal-hal yang nggak gua ketahui, nggak kalian ketahui, ya pemirsa ketahui gitu ya, nggak ada hal di balik ini yang cuma Pak Erick Thohir atau yang lebih tahu apa di orang-orangnya yang tahu gitu. Begitu. Jadi katanya si desas-desusnya ini kan di Pak Erick Thohir itu kan sama apa Federasi Jepang apa ada pembicaraan, Federasi Jerman pembicaraan, sama sama Federasi Belanda juga ada pembicaraan. Nah mereka ini yang mengeluarkan nama-nama berat ini kandidatnya. Kalau Indonesia rekomendasi lah ya. Indonesia dengan tim misalkan keturunan si A, Belanda, B, C, D dan seterusnya. Ini tim ini kalau dilatih sama si A kurang cocok. Tapi kalau dilatih sama si B cocok. Itu kata Federasi Jepang. Tapi kalau sama Federasi Jerman si A ini yang cocok, si B nggak cocok. Tapi kalau Federasi Belanda ini kan semuanya keturunan orang Belanda Indonesia. Jadi cocok nggak cocok harus cocok. Mereka ini cocoknya dengan si ini, si A ini, karena si A ini pertama legenda lah gitu, legenda bola sana, dan keduanya dia ini punya nama besar. Jadi si para pemain ini, para pemain keturunan ini bisa saja karena respect dia nurut ya bisa kayak saya. bisa jadi seperti itu. Saya bukan keturunan pun nurut. Seperti itu gambarannya, mungkin ini tebakan ya, tapi seperti itu sih desas-desusnya. Jadi Pak Erick Thohir itu nggak cuma melihat dari kacamata bola aja, tapi dari karena banyak masukan lah ya. Karena kan sebabnya tahu pemecatan ST seperti apa? Dari evaluasi sih. Evaluasi karena itu ada pas lawan Arab itu kan lawan Cina kan? Lawan Cina. Iya lawan Cina deh, lawan Cina yang kalah. Ya kalah karena bukan karena itu Cina yang berat sih. Emang karena itu ada masalah di ruang ganti aja, di locker room aja. Jadi ada kayak apa ya istilahnya? Kayak beda pendapat lah antara pelatih dan pemain. Jadi si kapten J itu kan kayak apa ya, beda pendapat lah. Dia kayak punya taktik sendiri dan ngajakin teman-temannya. Dan ada yang mau out juga sih, tapi ditarik sama si kapten itu. Terus jadi kita lihat kan di pertandingan Cina. Ini yang jadi starting 11-nya kan nggak ada Tom Haye. Nggak ada Tom Haye, nggak ada Jayjes. Iya. Nggak ada siapa lagi? Yang baru siapa? Eliano. Belum masuk. Iya 3 orang itulah istilahnya. Asnawi Mangku ada. Nah itu kan istilahnya selama ini kita di lapangan tengah itu gelandang tengah itu gelandang yang memang yang ngasih aliran bola kan si Tom Haye. Berarti artinya dia yang punya otaknya nih. Otak bolanya itu di situ. Tapi dia nggak dimainin di pertandingan Cina. Berarti otomatis sebelum pertandingan itu ada sesuatu yang terjadi antara Tom Haye dan STY. Iya betul. Nah, Jayjes ini selaku kapten mungkin saja ya di situ mungkin agak sependapat dengan Tom Haye dan lebih menekankan pendapat Tom Haye itu ke Sintayong. Tapi Sintayong kan tetap kekeh dengan pendapatnya sendiri. Ya, kita tahulah Korea seperti apa kerasnya. Jepang juga seperti apa kerasnya. Tapi kalau Jepang sih agak-agak masih bisa dinegosiasi lah. Tapi kalau Korea kita tahulah sendiri agak-agak keras ya. Lebih keras dari Jepang. Nah, mungkin seperti itu ya sebabnya. Karena pertandingan Cina itu ya. Korea K-nya apa ya? Mancing nih. Jadi gitu ya. Oke. Jadi sebabnya seperti itu ya. Sebabnya ada pertengkaran, gosipnya atau perdebatan gitu ya mungkin ya. Kurang diskusi. Komunikasi lah. Kalau bahasa Pak Erick kan
dinamika, komunikasi. Itu kan bahasa ininya, bahasa level tingginya gitu. Kalau kita kan berantem, Gelut. Ada yang berantem, salah paham kayak gitu. Gitu ya. Salah kaprah. Jadi yang ini pengennya Pengen A, yang ini pelatihnya pengennya Nah, parkir A, bus. gitu. Padahal ada kesempatan. padahal ada kesempatan. Jadi Padahal kalah deh 2-0. nah, karena mungkin Pak Erik ini kan kenapa bisa mengeluarkan ngambil keputusan untuk Ambil pelatih baru. memperhatikan si STI ini, mungkin karena dari sini kita bisa lihat karena mungkin Pak Erik ini ya dapat keluhan nih, kan dia kan nggak terus-terusan diam di luar Iyalah, kan, pasti dia dapat evaluasi lah pasti. dapat keluhan nih dari para pemain, ngadu lah istilahnya Main, staff, dan istilahnya gitu kalau bahasa kita ngadu ke Pak Erik. Nah Pak Erik ini kan mikirnya gini, paling ada impactnya paling gede itu setiap ini ST ya dikasih video salah satu pemain nih, misalnya pemain A, ini gimana, ditanya pendapatnya, oh saya mau ini, artinya kan yang Dia mau mengusahakan untuk supaya si pemain ini mau jadi keturunan, mau jadi mau gabung ke timnas itu, Pak Erik. istilahnya Pak Erik. Nah dengan usaha itu kan Pak Erik juga mungkin gua udah capek-capek bawa orang-orang ini ke sini. Ini anak-anakku, ibaratnya kayak gitu. Orang-orang sini, orang-orang pemain-pemain ini, apalagi ini yang diminta ya sama diminta pelatih. dia. Tapi pas dibawa ke sini Gak dipakai. nggak dipakai, Iya. nggak Disuruh jemur dimasukin. pakaian aja. Nah mungkin dari situ juga Pak Erik juga ngerasa kok sikapnya seperti ini gitu. Padahal mah minimal Apa yang dia minta kan udah kan diturutin waktu kan. itu kan pertandingan Cina itu, kenapa sih Eliano kan Nggak rame dimainin. tuh, rame banget tuh. Nggak dimasukin. Supporter tuh rame banget kan. Kenapa si Eliano nggak dimasukin? Pengen lihat Eliano harusnya. Kok bisanya dicoret gitu ya? Asnawi yang starter. Padahal itu kakaknya sampai marah ya yang di AC Milan itu. Tijani. Sampai marah loh. Kalau kayak gini perlakuannya pelatihnya itu dari awal aja nggak usah diambil, nggak usah jadi WNI katanya. Sampai segitunya gitu ya. Jadi istilahnya mungkin dari situ juga kita udah mencium bau-baunya. Tapi karena STI ini dipecatnya begitu tiba-tiba, jadi si supporter ini yang tadinya ngamuk-ngamuk karena ST yang nggak masukin Eliano ke timnya dan lain-lainnya, itu hilang begitu aja gitu. Iya sih. Jadi yang sekarang gua tahu sih orang Indonesia kan pakai perasaan. Iya, nonton bolanya pakai perasaan lah. Pakai perasaan. Jadi pas ada pemecatan tiba-tiba seperti ini, mungkin ya shock ya. Padahal mungkin budaya kita nggak terlalu familiar ya, nggak terlalu terbiasa sama ini ya, sama pemecatan ya. Iya. Pemecatan tiba-tiba, PHK lah istilahnya, PHK tiba-tiba kan Sakit. Tapi kan kalau di luar negeri itu Udah biasa. Mau Udah ada biasa konsekuensinya sih. Kira-kira kurang baik, ya udah Iya. digantikan. Diganti yang lebih ya baik. gimana nggak ini gitu ya, sekelas Ten Hag aja yang memenangkan piala 2 kali ya. Iya, 2 kali. 2 kali itu Sama Aya kan dipecat ya? aja, dipecat juga. Apalagi STY gitu. Kalau STY dapat piala gitu setiap tahunnya, itu lebih parah lagi ini. Lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi. Untung nggak dapat piala ya. Itu nggak dapat piala gitu. Kan kemarin itu banyak yang bandingin antara Indra Sapri sama STY. Stay, ya. Indra Sapri itu dikasih tim yang segimanapun Tetap juara. tetap juara gitu. Laknya keberuntungannya itu memang gede gitu. Nah STI ini selama 5 tahun nggak dapat piala gitu. Nah kan di situ kan ramai kan tuh, pada tegur-teguran lah istilahnya. Nah tapi setelah pemecatan ini hampir 80% tuh ngumpul karena nggak suka dengan cara pemecatannya gitu ya. Tapi Mungkin- sudah baik-baik kok Pak pemecatannya.
Udah dikasih tumpeng Sebenarnya- kok. Sebenarnya bagus gitu. Cuma hormat, kan respect. gosip-gosip Udah di luar itu tumpengan kan juga beda. kok, Bung Towel. Terus cara penandatangannya Pak Erik juga Sintayong keluar dulu baru tanda tangan yang tangan, pelatih baru tadi malam. Jadi Nggak nggak langsung pelatih baru tanda tangan dulu baru Sintayong dipecat itu enggak. Jadi Sintayong itu udah dipecat dulu, nah terus baru pelatih Eriknya itu tanda tangan, baru tanda tangan semalam. Nah, jadi menurut gue tuh menurut fans Liverpool nih yang Tapi masuk akal sih, Ya, masuk yang udah kehilangan Jurgen Klopp yang selama ini anjir nggak bisa yang udah digantikan. ngerasain lah ya, yang udah ngerasain. Tapi MU belum ada pengganti, Pak. Semenjak Sir Alex Ferguson. Nah itu. Jadi gini. Jadi traumanya belum usai nih, Pak. Jadi gini, karena kenapa sih gue tuh Jurgen Klopp keluar, terus Arne Slot masuk, itu semuanya agak tenang orang-orang fans Liverpool itu. Kenapa coba? Karena yang milihnya percaya sama yang Pertama. milih lah ya. Yang milihnya itu Michael Edwards namanya, Iya. direkturnya itu. Si direknya kayak presiden lah, kayak presiden PSSI gitu ya. Dia itu nyari waktu dulu tuh ya, tahun 2015 tuh nyari pelatih. Nah, dia tuh ngambil pelatih yang namanya Jurgen Klopp. Oke? Nah, Jurgen Klopp kan 2024 mengundurkan diri, otomatis dia Michael Edwards ini harus nyari pelatih lagi. Iya. Ngambillah Arne Slot. Nah, makanya itu kita tuh percaya tuh bukan karena Arne Slotnya, Karena yang milih. karena yang milih. Nah, begitupun juga fans Liverpool itu dengan pemecatan ini, bukan semuanya, tapi gua sendiri ya pribadi, gua ngelihatnya Pak Erick Thohir loh, yang ininya, yang ngambilnya, yang milihnya ini. Bukan kacang-kacang. Ah, gitu. Ya memang ekspektasi gua tuh lebih dari STY lah gitu ya, lebih baik dari STY lah gitu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi kan kita nggak tahu nih seperti apa. Tapi katanya asistennya itu bagus ya katanya. Iya. Yang ini Kan ada 2 orang kan? yang pastor itu namanya. Peter Pastor Nah, Peter Pastor. sama Peter Parker. Itu katanya bagus katanya. Karena dia pernah menangani 3 klub Liga 2 bisa naik Kasta. tiga-tiganya ke Liga 1. Jadi bagus nih. Jadi istilahnya Indonesia itu kan di Liga 2 lah taruh ya. Nih mau ke Liga 1 gitu, ke liga yang sekelas Eropa. Nah, mungkin dengan orang ini, dengan asisten orang ini tuh bisa gitulah. Ya mudah-mudahan bisa aja lah gitu ya. Nah, seperti itu kalau gua sih kayaknya sakit hati enggak. Sedih. Sedih ya. Iya, pertamanya Ada lah, gitu ya. Cuma pas dipikir-pikir lagi, oh iya ya. Ngapain dipikir ya? Yang milihnya ini, Yang yang milihnya. milihnya. Yang penting gini buat gua ya. Yang penting PSS ini masih PSIS. ketua umumnya Pak Pak Erik. Itu Eh, aja. Nggak Andi Malarangeng ya? Soalnya kalau Pak Erik mundur atau Pak Erik Jangan diganti, anjir itu kayaknya jok di lagi itu. Anjir, pokoknya hancur lagi lah PSI. Iya. Pokoknya kita Boro-boro- percaya lah. Boro-boro mau ngomongin timnasnya nanti ya, malas lagi lah. Iya. Yang penting Pak Erik ini masih menjabat lah ya. Iya. Nah, Pak, tolong Pak dimusnahkan Pak towelnya Pak. Tapi jangan buat rame-rame. Buat kalau rame-rame. itu bikin enak juga sih ya. Oh iya, untuk Malaysia kalau pengen klaim towel nggak apa-apa sih. Silakan. Boleh ya. Harimau Naturalisasi Malaya. aja nggak apa-apa. Ada tuh kan lagunya Harimau Malaya Iya. tuh. Hawi mau. Harimau Malaya. Nah, Jadi intinya pokoknya percayalah sama pilihannya Pak Erik ya. Pas belum ada penjelasan dari Pak Denny juga dari diri saya masih aduh kok bisa-bisanya padahal apa ya bagus bisa dikatakan yang membawa Indonesia dari bawah ke bisa nyampe saat ini kok malah diganti. Tapi setelah apa ya dijelaskan sama Mas Denny tentang apa ya pemikirannya Pak Erick Thohir,
masuk akal juga kayak gitu loh. Emang iya sih kalau Pak Erik sih emang ya nggak bisa dibilang sepele lah. Nah, karena beliau itu benar-benar udah melalang buana lah, udah jauh dari kita lah pokoknya. Pokoknya ayo kita dukung Indonesia, siapapun pelatihnya, ya mudah-mudahan masuk ke Indonesia Piala bisa Dunia. masuk Piala Dunia. Amin. Karena yang penting kan PSSI-nya dia. Iya. PSSI-nya bagus, ketuanya Iya, bagus. emang iya sih Pak. Pasti pelatihnya juga nanti siapapun itu pasti bagus gitu. Jadi kalau Yang penting jangan mafia itu loh. Ini gitu loh. Klaim aja tuh jangan pelatihnya. jangan ikutan lah.